Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 9 lebih 12 menit, tanggal 26 Juli. Udah agak lama nggak melototin layar laptop dan melototin Stockbit ya. Hari ini ada yang menarik teman-teman ya. Ini minggu ini ada IPO Mandiri Herindo Adi Perkasa nih. Saya nggak order IPO-nya karena duitnya udah nggak ada ya. Tapi ini menarik buat belajar tentang saham IPO yang nanti bisa digoreng-goreng nih ya. Jadi ceritanya nih, saya lagi ngamatin sahamnya si ini nih, Personel Alih Daya ya, karena saya punya saham bonus di Persada ini. Nah, di minggu kemarin saham Persada ini dibikin tidur. Dibikin tidur, jadi mentok di dasar laut oleh si ini nih, sekuritasnya nih, si MG nih, Semesta Indoraya. Nah, kemarin ketika si Maha ini IPO, saya heran kok si yang ngunci itu bukan si MG ya, tapi yang ngunci itu ternyata ganti nih. Yang nguncinya tuh ini dia, si HP Henan Putih Ral Sekuritas. Jadi yang ngunci Personel Alih Daya di 50 perak ganti broker menjadi si HP. Ternyata si MG ini lagi sibuk nih. Dia lagi sibuk di ngeborong jadi top buyer di Maha. Nah, ini seru nih teman-teman ya, belajar bandarmologi ternyata keren banget ya. Nah, ini buat teman-teman yang ikut IPO Maha, kemarin di broker summary-nya ada 4 broker yang ngeborong nih ya. Trimegah ini adalah underwriter-nya si Maha, kemudian yang kedua nih MG nih. Nah, ini yang harus diwaspadai nih. Jadi buat yang hold saham Maha ini perlu mewaspadai gerak-geriknya si bandar ini. Kemudian ada juga KPCP ya. Kemudian Lotus Andalan Sekuritas. Nah, ini 4 broker yang di order book di Stockbit ini saya dapat dari Stockbit teman-teman ya. Jadi saya pagi ini juga ngamatin nih. Nih, ini seru banget ini ya. Seru banget kenapa? Karena ini kayaknya top aktif ya. Kemarin langsung ARB di 159. Nah, ternyata di hari kedua ini enggak ARB, ARA ya. Di hari pertama ini ARA di 159 setelah IPO, kemudian sekarang hari keduanya ini ternyata masih 25% belum ARA ya. Jadi masih sengit ini, apakah nanti di closingan akhir penutupan ini akan arah lagi atau enggak ya. Sekarang udah di 204 ya. Nah, ini pergerakannya seperti ini. Jadi saya lagi belajar ngamatin yang namanya fasilitas ini nih di Stockbit ya, apa di bandar detektor katanya. Saya agak-agak awam juga nih tentang analisa bandarmologi ini. Jadi di minggu-minggu ini agak-agak fokus liatin YouTube dari teman-teman yang udah jago ngamatin tentang pergerakan bandar detektor ini, gimana caranya melihat suatu saham dari si bandarnya. Jadi ada rules ketika kita mau beli saham itu katanya ngikutin bandar ya. Jadi jangan beli satu saham yang nggak ada bandarnya. Kenapa? Nanti karena sahamnya jadi nggak aktif gitu ya, duit kita nyangkut, nggak gerak sahamnya gitu katanya ya, nggak seru. Ibarat nonton bola, nah bolanya itu monoton, nggak udah beli tiket mahal-mahal tapi pertandingannya nggak seru. Nah, ini salah satu tiket pertandingan bola yang seru nih di si saham Maha ini ya. Tadi saya udah coba beli 5 lot aja buat belajar tentang bandarmologi, khususon ini ngamatin si MG ini ya.
Ini kalau di stream Stockbit ini sering disebut-sebut nih si MG, ada sebutannya Mamang Ganteng, ada Mamang Guyur. Karena si MG ini yang suka ngebanting harga ketika lagi naik, tiba-tiba dia banting sampai ARB. Nah, ini tokoh persahaman abad ini di bursa saham katanya ya. Nah, cuma karena saya lagi belajar tentang bandar detektor ini, saya nggak terlalu ini juga nih, belum paham juga tentang fasilitas di broker summary ini. Cuma kalau dilihat dari sini nih, ini kondisi sahamnya lagi naik ya. Kalau saham lagi naik berarti statusnya kan katanya lagi ada akumulasi. Nah, cuma ini apa nih, top 1, top 3, top 5 nih saya nggak ngerti nih. Ini menunjukkan apa ya? Silahkan teman-teman yang mungkin lebih jago untuk menjelaskan ini top 1, 2, 3 ini tuh maksudnya gimana, ataukah 1 broker, 3 broker, 5 broker gitu ya. Nah, ini belum tahu. Nah, kita lihat nih, ini hari kedua kan. Di hari pertama si Maha ini saya sampai download berapa ya? Kemarin transaksinya ada 6.700 berapa nih? 6726 ya. 6.726 transaksi ini teman-teman ya. Jadi katanya untuk melihat apakah transaksi itu retail ataukah bandar, nah itu bisa dilihat dari volume transaksinya. Nah, ini kalau cuma 1 lot, 2 lot, 3 lot, atau mungkin 1000 lot lah, itu 1000 lot mungkin itu masih retail ya, rakyat jelata. Tapi kalau udah 43 ini retail, mungkin retail sultan ya. Nah, nanti teman-teman kalau ngedownload bisa disortir ya untuk mendeteksi bahan peluru yang bakal jadi gorengan si bandar ini. Silahkan tinggal di filter aja. Ini saya pakai yang transaksi di atas 10.000 lot, itu yang harus saya waspadai gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih yang transaksinya di atas 1000 lot itu siapa aja ya. Coba ya. Kita lihat di sini. Tadi di mana ya? Gorengan bandar. Ini dia. Kita mau cek nih yang termasuk banyak beli itu siapa. Nah, ini dia nih, udah dapat ya. Jadi ini nanti harus dicurigai nih, ada relatif enggak nih. Nah, ini nih, berarti nanti teman-teman untuk si transaksi MG ini harus dicurigai dari 3 ini ya. Nah, ini bulat nih soalnya. Ini beli ke sini atau MG menggunakan broker ini, 3 ini. Tapi kalau dia Trimegah kan ini underwriter-nya ya. Jadi dia yang underwriter si Maha. Nah, saya nggak tahu nih ini benar atau enggak, tapi dengan mengutak-atik ini kayak ini seru nih ya. Serunya kenapa? Jadi kita agak-agak nambah lagi, selain belajar aspek fundamental juga aspek ngikutin pergerakan volume saham itu juga harus kita pelajari gitu ya, biar nanti nggak kejebak di sini nih ketika kita dulu bahas saham gorengan. Nah, ini dia. Jadi tetap hati-hati beli saham IPO ya, karena nanti ketika dia habis IPO naik tiba-tiba dihajar gitu ya. Seperti halnya yang ada di si FWCT yang kena gocekan bandar nih saya ya, ataupun si HAJ ya, tiba-tiba naik setelah beberapa hari langsung nyungsep ya. Si HAJ ini udah di bawah 100 ya. Nah, di sini dia nih. Jadi ingat ini, hati-hati terhadap predator, yaitu yang disebut sebagai bandar atau market maker. Jadi di sini saya lagi belajar gimana caranya biar nggak dimakan sama predator. Caranya gimana? Ya mau nggak mau kita harus belajar tentang bandarmologi. Bandarmologi itu apa ya? Katanya mencermati pergerakan
bukan pergerakan sih, aktivitas si bandar itu gitu ya. Nah, saham apa yang layak dijadikan gorengan? Ya tentu saja yang baru nongol di bursa, seperti saham yang IPO ini, si Maha. Nah, ini nangkring di 200 ya, nangkring di 200. Nah, jadi katanya nih, kalau bandar detektor ini nanti kita bisa ngelihat nih buyernya siapa aja. Ini kan ada MG, CP, YJ, dan LG ya. Ada 4 sesuai dengan data tarikan detailnya. Broker summary ini ya. Nanti ada MG, CP, YJ ini. Ini tuh adalah Trimega, Semesta, Valburi, dan Lotus. Nah, nanti yang dilihat nih di sini teman-teman ya. Jadi si broker yang membeli paling banyak di hari pertama kemarin, nanti teman-teman waspadai mereka beli di harga berapa? 159 ya. Nah, nanti kalau di di postingan yang lalu ketika kita ngebahas tentang saham gorengan ya, ketika tahap pertama kali IPO gitu ya, simulasi gorengan saham. Nah, di sini nih berarti saya harus coba mensimulasikan ini si Maha ini ke dalam simulasi IPO. Nah, jadi di sini teman-teman ya, nanti kita coba kita outtrade apakah si Maha ini bakal sampai ke berapa ya. Maha, simulasi saham gorengan Maha. Ini kalau udah bikin pola seperti ini nanti enak teman-teman ya. Jadi nanti tinggal update ini ya. Nah, nanti kita ke atasin dulu ini ya. Nah, gini. Jadi ketika IPO nih ya, si bandar katakanlah si MG kita waspadai di sini ya. Dia kita update nih, dia beli di harga berapa ya. Katakanlah book value segini mana nih, harga belinya yang mana ya? Modal bandar dia beli go public sekian. Nah, IPO price berarti di sini ya. IPO price berarti kita masukin dari prospektus berapa gitu ya. Nah, nanti berarti masuk ke sini nih, hari ke-1 ketika si Maha itu diakumulasi oleh MG tadi ya. Berarti kan di sini harga awal berapa, di akhir berapa, nanti dapat rata-rata gitu ya. Jadi harga rata-rata si bandar ketika dia akumulasi, nah dia membelinya di harga berapa. Nah, di sini teman-teman ya. Harga akhir arahnya berapa ya? 35% ya. Kira-kira sih seperti itu ya. 159 lah. Harga awal, harga akhir. Harusnya di sini harga akhir ya, 159 ini. Pokoknya begitulah. Berarti nanti di hari pertama ketika akumulasi dari retail, si MG ini nih ngoleksi sekian ribu lembar. Nanti kita masukkan ke sini. Dia ada berapa nih? Dia ngoleksi 345 lot ya, dengan harga 159. Nah, nanti hari kedua kita tarik lagi, kita masukkan lagi ke sini. Jadi nanti ketahuan nih si MG ini bakal modalnya balik ketika si Maha ini dikerek sampai harga berapa gitu ya, alias dia akumulasinya berapa kali sampai hari keberapa. Hari pertama kemarin akumulasi, apakah dia hari kedua juga akumulasi lagi dari retail ya yang ikut IPO. Hari ketiga apakah akumulasi lagi sampai nanti harga si Maha ini apakah dia akan arak terus atau enggak. Ini udah 25% ya, 40 naiknya 40. Ngelihatnya katanya di sini nih ya. Nih. Nah, ini kenceng banget ya transaksinya sampai 1,2 juta lot. Wow.
Ini tadi ada ya, satu lot. Nah ini katanya bisa dilihat dari broker summary-nya nih. Jadi kalau teman-teman yang biasanya jago ini, yang pada trading scalping pada jago nih ya, kapan harus beli, kapan harus jual. Ini naik terus nih di atas 200. Aduh, ternyata begini ya. Ternyata main saham itu harus banyak yang dipelajari teman-teman ya. Sekarang berapa nih? Nah, jadi untuk hari pertama saya baru sampai level ini aja, ngoleksi datanya ya. Nanti kita masukkan ke simulasi gorengan biar saya belajar, oh ternyata bandar monologi itu cara kerjanya seperti itu. Entah sampai hari keberapa ya akumulasinya, apakah hari kedua juga dia masih akumulasi ataukah sampai di berapa, tergantung dari nanti apakah saham itu kayak si chip gitu ya, si chip sampai berjilid-jilid di gorengnya sekarang masih di atas 1000 nih, belum di ARB kan gitu ya. Hebat juga chip, angkat topi lah buat chip. Nah untuk kedepannya sebetulnya ini nanti yang paling menarik adalah ketika kita bakal belajar tentang ini nih, menentukan portfolio saham ya. Jadi saya lagi membuat cita-cita nih bisa nabung 1 juta tiap bulan untuk dibelikan nabung saham. Cuma ternyata kemarin beli sahamnya itu agak salah gitu ya. Salah kenapa? Karena tidak berdasarkan komposisi saham yang ideal berdasarkan tren sektor bisnisnya gitu ya. Jadi ya ada yang salah beli ketika kita beli di satu saham yang sektornya itu lagi turun, malah kita beli, akhirnya ya duitnya nyangkut di situ gitu ya. Contohnya ketika bulan lalu batu bara misalkan itu lagi turun ya, minggu ini si batu bara malah naik gitu. Kenapa? Karena ini nggak kita pelajarin tren bisnis yang bakal naik di tahun ini tuh apa, di akhir tahun ini apa, di Q1, Q2, Q3, Q4 gitu apa. Nah jadi ini harus kita kuasai juga nih teman-teman ya. Dari total saham di BEJ saya BEJ mulu ya, angkatan jadul BEJ nih, Bursa Indonesia itu ada 874 saham, di mana terbagi ke dalam 11 sektor dengan masing-masing sahamnya seperti ini. Nah, dari masing-masing sektor ini yang ideal adalah kita nabung sahamnya berdasarkan komposisi yang ada persentasenya, jangan all in gitu ya. Kenapa? Karena kayak saya nih sekarang portfolionya all in di satu sektor sehingga yang lain itu hijau, yang saya tetap merah. Itu yang jadi masalah ya. Ternyata ada satu sisi yang saya salah lakukan, yaitu tidak berinvestasi berdasarkan ini nih ya, menganalisa tren bisnis ke depannya seperti apa. Makanya ini lagi coba otrek memahami di bursa itu ada berapa sektor dan mana sektor yang kira-kira tren bisnisnya di semester 2 2023 ini sampai tahun depan ini akan naik ya. Jangan sampai kita beli di saham yang trennya itu turun gitu ya. Misalkan satunya ini nih, transportasi dan logistik ya. Di 2022 ketika zaman Covid kan ini turun ya, transportasi, sahamnya Bluebird gitu pada turun. Nah, sahamnya transportasi yang lain juga nggak kemana-mana. Tapi sekarang Bluebird udah mulai naik. Ke depan dia udah mulai ekspansi. Nah, kalau kita ada tendensi bahwa saham tersebut trennya itu meroket, maka itu yang harus dimasukkan ke portfolio saham kita gitu ya. Ini nanti ke depan lah ya, kita lagi
belajar dulu tentang sekilas ini nih, nyimak bandarmologi ini. Si Maha apa ya tadi ya, Mahakarya atau apa, Mandiri Herindo Adi Perkasa. Nah, jadi kalau yang pakai Stockbit mungkin ya, dari sini bisa dilihat kalau katanya siklus sahamnya itu lagi diakumulasi, maka kita bisa masuk. Tapi kalau lagi distribusi alias bandarnya ngejual, yang ngebanting, lagi ngediskon harga, nah itu yang jangan masuk. Begitu katanya ya. Nah, apakah nanti ini harganya bisa melejit di atas 200? Kita akan lihat. Cuma nih masalah ini udah 200 tapi si MG ini di 159 ya. Jadi kalau dia jual di bawah ini aja, kalau misalkan nih teman-teman mau beli di harga 200, ini udah tinggi kan. Sementara si MG modalnya 159. Jadi kalau membeli di atas 159, nah ini ada potensi kena bantingan bandar gitu katanya ya. Kesimpulannya si bandarmologi itu seperti itu. Jadi ketika kita mau beli saham, ketika lagi naik, waspada dulu, lihat dulu nih si bandar-bandar ini modalnya berapa gitu ya. Kalau bandarnya belinya segini, ya kita beli lebih gede dari modal bandar ya, wassalam gitu ya. Nah ini kebalikannya dari si FWCT gitu ya. FWCT, aduh lelet. Nah teman-teman lihat nih, FWCT sekarang 54, rata-rata bandar, oh bukan FWCT ya, pada ya. Kita lihat kan sekarang pada di 50 perak. 50 perak, kita lihat di broker summary-nya katanya, kita ngelihat nih broker-broker yang ngoleksi dia itu. Nah ini teman-teman nih ya, jadi si pada ini kondisi sekarang kan 50 perak, tapi nih si broker-broker yang belinya ini kok belinya di harga 100-an gitu ya. Ini aneh nih. Ini beda nih, beda dengan tadi si Maha ya. Maha current price-nya 200 tapi modal bandar di 159. Tapi ini kalau si personal adidaya harga sekarang 50 tapi si broker-broker modalnya di atas 100 semua nih. Ini lucu juga ya. Kita lihat FWCT. Nah ini saham-saham yang sengaja saya belajar khusus tentang saham IPO dan perbandaran, saham gorengan dan nyangkut. Oh ini juga sama ya, di 112 nih. FWCT juga sama ya. Harga sekarang 54, rata-rata si broker-broker beli di 115, di atas 100 nih. Aneh juga ya. Cuma masalahnya yang ngebandarin itu si ini dia ya. Dia banyak ngejual nih MG nih, top sellernya nih. Balik lagi ke Maha. 202. Nah ini ya, nanti kita lihat apakah di sore nanti nih bakal turun di ARB kan atau bakal naik terus. Kalau naik terus sampai berapa hari si MG ini bakal ngegoreng sahamnya. Nah, gitu ya. Katanya begitu teman-teman ya. Kalau mencermati satu saham yang baru IPO, apakah bakal naik terus atau bakal dihantam. Nanti dilihat di broker summary ini katanya. Cuma gitu aja sih ya. Ini ilmu bandarmologinya nih saya juga masih belajar, jadi masih nebak-nebak simulasi dari ini tuh kemana sih sebetulnya ya. Ketika kita mau membeli saham, kalau ngelihat dari broker summary, nah yang pertama katanya dilihat dari sininya ya, apakah kondisinya lagi distribusi atau akumulasi. Kalau lagi akumulasi seperti ini, nanti dilihat yang tahap keduanya
modal si bandarnya nih berapa ya. Kalau modal si bandar 159 sementara sekarang harganya 202, nah itu berarti hati-hati ya, hati-hati jangan sampai nanti dibungkus sama si bandar ini. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Oh ya, tadi tentang ini, tentang apa namanya, portfolio saham berdasarkan sektor, teman-teman bisa download dari websitenya si IDX ya. Ini ada 11 sektor IDX itu. Nah ini IDX Koid ya, tinggal di download aja di bagian data pasar, data saham, daftar saham. Satu persatu di download, unduh, nanti pindahin ke Excel, kemudian tinggal digabung gitu ya. Ini ada 11 bidang, ada 11 sheet yang harus di download. Nanti tinggal digabungin. Kalau yang bisa main Excel ya tinggal di lookup aja seperti itu ya. Nanti dapat semua. Sebanyak 874 itu. Di sini juga ada data IPO-nya ya, biar nanti nggak kejebak mana yang IPO-nya baru atau lama, buat mendeteksi apakah saham itu harganya lagi dibawa terbang atau enggak gitu ya. Jangan sampai nanti harganya tinggi, kita beli tiba-tiba 1-2 bulan kemudian digocek sama bandar. Oke, itu aja. Saya mau belajar lagi nih bandarmologi nih, ngamatin pergerakan bandar detektor. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat pagi ini, melototin saham MAHA. Kalau yang mau berani beli untuk belajar bagaimana si karakter bandar-bandar ini bagus ya. Mumpung baru hari kedua gitu. Jadi hari kedua setelah IPO, nah kita belajar ini ilmu mahal untuk mencermati tabiat si bandar ini. Mengikuti tabiat bandar, kalau bandar beli kita beli, kalau bandar jual kita cepetan jual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.